Kami merasa mungkin dari yang bertanya ini, mohon maaf, mungkin tidak mencermati secara benar apa yang terjadi ya. Dari pertanyaannya itu kok seolah-olah anak kecil gak dapat warisan atau bagaimana, nggak ada. Mungkin mohon maaf salah dari yang dipahami penanya. Jadi ini pertanyaannya apa? Anak kecil gak dapat warisan? Nggak ada. Penyerahan barangkali. Mungkin beliau yang bertanya ini mendengar dari orang, warisan tolong jangan diberikan ke anak-anak kecil. Maksudnya jangan diserahkan. Uang 200 juta dikasihkan anak umur 7 tahun terus pakai apa? Ini mungkin itu jangan salah. Menyerahkan itu beda dengan membagi. Pembagian waris biarpun di dalam kandungan, di dalam perut mendapatkan hak yang sama dengan yang sudah lahir. Nggak ada beda di dalam Islam, tolong. Hanya masalah penyerahan mungkin itu. Makanya ini pertanyaannya kayak harus detail. Kapan harta warisan haknya anak-anak kecil itu diserahkan? Itu. Anak kecil mau 7 tahun dapat harta 2 miliar, kasihkan ini duitmu 2 miliar. Bubar besok habis, dibohongin sama yang. Maka nanti ada orang yang bertanggung jawab. Sehingga dalam Al-Quran ada kapan diberikan. Yang jelas haknya anak kecil yang dalam kandungan pun ayahnya meninggal dunia, kaya raya, di dalam kandungan mendapatkan. Kalau dia laki, ya dalam mendapatkan seperti anak laki. Perempuan sebenarnya perempuan. Nggak ada beda. Cuman jangan diserahkan. Lah ini maksudnya jangan diserahkan bukan jangan dikasih. Ini kayaknya bahasa ini bahaya. Jangan dikasih. Jangan dikasih pun maksudnya sama, jangan diserahkan. Jangan dikasih bukan jangan dibagi. Beda. Jadi tetap mendapatkan bagiannya, cuman waktu menyerahkannya ditunggu. Kalau anak-anak yatim, ya nanti ada wasi yang bertanggung jawab siapa? Mungkin kalau bapaknya nggak ada, kakeknya. Atau nanti sebagian ulama mengatakan ibunya. Nah kalau ada ibunya bisa dipercaya. Atau nanti orang lain dari pihak mahkamah, pihak negara mengatur. Ada sebuah negara yang uniknya ini adalah bukan Islam. Kami menemukan bukan negara Islam. Yang seharusnya Islam harus seperti itu. Jadi kalau anak di bawah umur, harta warisannya itu nggak boleh dikeluarkan, disimpan oleh negara, baru diberikan nanti kalau sudah dewasa. Takut dihambur-hamburkan, takut diambil yang lainnya. Dan ini ada. Bukan negeri Islam loh ya, tapi haknya anak kecil dijaga. Karena ada seorang muslim tinggal di semacam itu, kemudian ayahnya meninggal dunia. Sampai kami bertanya, hebat, bagus. Ya Buya, aman Buya. Justru anak kami yang di situ aman. Kata ibunya itu, kenapa? Nggak bisa diganggu oleh siapapun. Saya nggak boleh ngambil sebagai ibunya. Oh dahsyat. Seharusnya seperti itu. Wabtalawul yatama hatta idza balaghun nikah. Jadi kalau anak yatim, jadi setelah harta itu disimpan oleh orang yang bertanggung jawab, ini siapa? Terserah nanti yang ditentukan oleh, kalau bang ada kakeknya, kalau ada ibunya nanti ibunya, atau nanti dipercaya oleh keluarga itu siapa? Menjaga harta anak. Lalu kapan diberikan fa'in anastum minhum rusda? Kalau sudah tampak dia sudah mengerti, menjalankan, bertransaksi, dewasa, bisa menjaga harta, diserahkan. Harus dites dulu. Suruh jualan, suruh beli, suruh ngerti. Kalau nggak ngerti, ada orang safih, nggak ngerti, dihambur-hamburkan. Haram kita yang memberikan malahan. Menyerahkan pada anak yang belum waktunya, dihambur-hamburkan, besok jadi fakir, dosa kita. Sebagai paman yang menjaga harta ponakan, jaga yang benar. Oh, pahala besar itu. Kalau jahat malah makan, nah, ini makan harta anak yatim. Sebagai seorang ibu, jaga harta anak yatim. Haknya anak yatim sudah jelas. Cuman kalau negeri ini kan sudah bisa dipegang oleh seorang ibu, karena tidak ada penjagaan langsung dari negara barangkali. Seharusnya negara bertindak dalam hal ini langsung. Kalau harta anak yatim, kalau di rekening-rekeningnya, rekening yang nggak bisa diambil, mungkin sudah ada, kita tidak tahu. Anak kecil nggak boleh diserahkan langsung, habis. Ibunya hati-hati, jangan dianggap supaya seorang ibu ternyata bisa menjaga harta anak. Masuknya yang dikembangkan banyak. Kita mendengar berita Allah alam kenyataannya seperti apa. Seorang ibu punya anak yatim, bapaknya kaya raya, ternyata ibunya itu semakin hari kan tetap punya kebutuhan dan sebagainya. Habis belinya anak, dihabiskan oleh ibunya. Apalagi mungkin ibunya menikah lagi, salah pasangan dan sebagainya. Harta anak yatim habis, hancur. Ibunya menghancurkan anaknya tanpa sadar. Awas, hati-hati dengan anak yatim, jangan zalim pada anak yatim. Ibunya pun bisa zalim pada anak yatim loh ya. Ibunya sendiri. Makanya jelaskan harta anak yatim, dibagi dulu, jelaskan ini harta anak yatim. Cuman jangan serahkan. Kalau dititipkan di lembaga keuangan yang syar'i tadi harus dijaga.
Tidak boleh dia mengambil sampai kapanpun, kecuali anak sudah dewasa diambil sendiri dia dengan aturan-aturan tertentu. Kalau dalam Islam adalah kapan diserahkan, diuji dulu. Sampai dia dewasa, diuji, dan dia bisa menjalankan harta, menjaga harta, baru diserahkan. Ini caranya. Kalau masalah apakah sudah dapat semuanya, nggak boleh. Jangankan kan sudah lahir, di dalam perut pun juga anaknya. Kayak tadi contohnya, seorang laki-laki meninggal dunia, punya anak 2 lahir, yang 1 masih dalam perut, yang di dalam perut nanti sama dengan yang sudah lahir. Cuma betul penyerahannya. Dan kami ingatkan kepada siapapun, tolong kalau anda ngurusi harta anak yatim, hati-hati, jangan dolim. Innama yakuluna fi butunihim nara, makan api neraka. Jangan dolim pada anak yatim, Allah bisa menyatimkan anda di esok hari. Hati-hati, dosa besar. Anak yatim, anak yatim. Ibu-ibu yang punya anak yatim, tolong dijaga harta anak yatim. Anda boleh menikah lagi sebagai janda yang solehah, itu hak anda untuk menikah, tapi tolong harta anak-anak. Menikah hak, tapi hati-hati, gara-gara pernikahan hancur, habis anak yatim. Dan dalam menjalankan bisnis dengan harta anak yatim ada aturannya, nggak boleh asal wah investasi banyak sekarang. Mohon maaf, ibu-ibu yang baik ditinggal suaminya, tidak pernah kerja tapi hartanya banyak, ditawari orang investasi hancur habis. Jangan gampang, nggak mudah. Hati-hati kalau menjaga anak yatim. Nah, bagi siapapun yang merawat anak yatim itu nggak boleh kita mengambil harta anak yatim untuk kita. Nggak boleh. Jadi yang ngurusi anak yatim, ini tidak bicara tentang harta anak yatim saja, ngurusi anak yatim. Kalau saya ustadz ngurusi anak yatim, nggak boleh seenaknya anak yatimnya. Ini kadang-kadang panti asuhan juga, ini adalah panti asuhan yang perlu dicermati. Panti asuhan ternyata untuk cari duit bagi ustadznya. Anak yatimnya tetap pakai makan kerupuk, ustadznya setiap hari makan sate sama paha ayam. Nah ini nggak, seorang ustadz nggak boleh. Kalau anda ngurusi anak yatim, anda harus kaya dulu. Anda nggak punya uang ngurusi anak yatim, awas, hati-hati makan harta anak yatim. Maka dikatakan makan honian faliyastafif, awas kalau kamu kaya, awas jangan ngambil harta anak yatim. Artinya kalau fakir nggak boleh ngurusi. Kalau fakiran, kalau kan faliyakul bima'ruf katanya. Kalau kamu orang fakir kok ngurusi anak yatim, maka makanlah dengan cara yang baik, yang ma'ruf, yang benar. Ada 2 makna di sini. Sebagian ulama menjelaskan 2 makna. Yang pertama adalah apa? Yang kamu boleh makan, tapi tolong catat. Nanti kalau kamu kaya, kamu bayar seperti utang. Bukan seenaknya lab panti asuhan untuk cari duit. Paling enak cari duit dengan panti asuhan, sebab semua orang terenyuh. Yang nggak sholat pun terenyuh dengan anak yatim. Tapi neraka buat ustadznya ini, hati-hati. Oh paling enak cari duit atas nama yatim. Orang terenyuh semuanya. Tapi ada duitnya dimakan oleh ustadznya. Ustadznya, wah ini pakai kopi yang putih, neraka paling dalam. Yang kedua adalah boleh makan tapi sama ma'ruf, sama umumnya makannya gimana ya, sama kayak anak yatim di panti asuhan. Dia makan kerupuk, saya kerupuk. Jangan dia kerupuk, saya paha ayam. Hati-hati yang ngurusin. Saya ingat masalah yatim ini. Dan tolong setelah itu, dan anak yatim jangan diyatim-yatimkan, kasihan dia. Jangan di mana-mana yatim itu, anak yatim dulu bapaknya tabrakan, sudah lupa diingat-ingat lagi, anak yatim diyatim-yatimkan. Enggak. Kalau ada yang jadi ayahnya, jadikanlah anda, rawat dia. Jangan yatim-yatimkan anak yatim. Nah, kemudian kembali kepada tadi, masya Allah, ini masalah yatim. Kita banyak keluhan-keluhan ini. Ibu yang soleha, anakmu, harta anakmu segera diberi, pembagiannya dipastikan. Dan setelah itu dijaga. Jangan dihambur-hamburkan. Jangan minta apapun dituruti, lalu habis hartanya, enggak. Harus anda jaga. Itu saja. Kapan diberikan? Kalau sudah fa'in anastu minhum rusyda. Kalau sudah tampak dia itu dewasa, bisa menjaga harta, serahkan kepadanya. Jadi bukan tidak diberi barangkali itu. Itu salah dengar yang bertanya. Ada orang, anak kecil jangan diberikan harta warisannya. Maksudnya jangan diserahkan, bukan jangan diberi. Ini ya. Jadi anak kecil tetap mendapatkannya, itu saja. Insyaallah semoga Allah menjaga kita sehingga terjauhkan dari berbuat dolim pada orang lain, khususnya kepada orang-orang anak-anak yatim seperti itu. Allah a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.